memadai, Allah yang besar, Allah Maha Kuasa, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sukar menjadi mudah, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini untuk mengeluhkan nama Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk menyanyi bagi Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapi hambamu, pakai hambamu sebentar yang mau menyampaikan isi hatimu. Kami kembalikan segala pujian dan hormat. Hambamu yang sudah memimpin dalam pujian, Tuhan berkati Ibu Vivi. Juga apa Om Didi sebentar Tuhan kau pakai dengan urapan double ganda Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasai seluruh ruangan ini, bahkan ruangan hati kami. Roh, tubuh, jiwa kami taruh dalam tangan-Mu. Biar kami mempersembahkan menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Yang siap menyambut firman dan percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur karena bisa berhimpun kembali di sini. Seharusnya pada bulan Agustus ini acara Jumat itu pada tanggal 11. Berhubung tanggal 11 itu ada acara penamatan sekolah kita Tangerang, Banten, dan saya selaku guru juga harus hadir. Maka kami bicarakan dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf juga mengajak ke sana, jadi akhirnya dimajukan menjadi tanggal ini. Nah, topik yang akan kita bahas, sebenarnya saya bukan khotbah ini, tapi lebih banyak pemahaman Alkitab ya. Topik yang kita bahas itu memang sudah banyak kali ditanyakan oleh teman-teman, oleh hamba Tuhan, oleh umat Tuhan, berkaitan dengan berkembangnya beberapa isu sekitar topik ini. Dan selaku hamba Tuhan, ya kami harus menyatakan tentang sikap kami dan sekaligus apa yang kami yakin sebagai kebenaran yang berkaitan dengan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini ada kata bukan dalam tema itu karena itu yang sementara dibahas, bahkan ada kolium itu beberapa pakar kristologi itu kemudian mencoba membahasnya. Nah, sekarang saya mencoba untuk menyampaikan sedikit tentang apa kata Alkitab tentang topik kita ini. Seperti yang saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka sejak awal saja kita sudah mengetahui baik dalam catatan sejarah dan juga catatan Alkitab tentang penentangan tentang kebenaran tersebut, ya. Dan dia itu berlangsung secara terus-menerus dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dan sampai pada masa atau situasi kita. Kalau kita mencoba melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 11, itu dia memberikan tanda tentang situasi yang akan berkembang di kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa pada akhir zaman itu akan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus tidak katakan banyak kepalsuan, banyak orang mengajarkan palsu, tapi nabi palsu. Jadi sebenarnya kalau bicara nabi palsu itu adalah memang dia itu tahu sekali tentang firman Tuhan, tahu sekali tentang Alkitab. Bahkan dia sudah memiliki satu jabatan yang
sangat kuat sekali untuk dapat mengajar dan membina umat Tuhan. Tetapi tiba-tiba ajaran yang disampaikan itu berubah, bergeser. Karena kalau disebut nabi palsu dan kemudian menyesatkan itu kata menyesatkan itu artinya membelokkan ke bukan arah yang benar, ke arah yang lain. Maka itu akhirnya tersesat. Tadi dia sebenarnya tahu yang benar, tapi dia tidak mau supaya kita juga akan bisa tiba pada yang benar. Maka dia menyesatkan. Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan. Jadi orang itu tahu. Dan kita lihat bahwa pada waktu antikris itu akan muncul, justru antikris itu akan dibantu, di-backup, ditopang oleh nabi palsu. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai 14. Ia melakukan tanda-tanda ajaib yang besar, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan orang-orang. Dan ia menyesatkan orang-orang yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda ajaib yang diizinkan baginya untuk dilakukan di hadapan binatang buas yang pertama. Ia mengatakan kepada mereka yang tinggal di bumi untuk membuat patung binatang buas yang pertama yang terluka oleh pedang tetapi tetap hidup itu. Dalam Wahyu pasal 13 itu ada dua binatang yang muncul. Yang satu binatang yang keluar dari dalam laut, yang berkepala 7 ya, dan bermahkota 10. Lalu kemudian yang kedua binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi kalau yang pertama pada mulai ayat 1 dari pasal 13 itu sampai ayat 10 itu adalah antikris. Kerajaan antikris itu muncul. Lalu pada kedua mulai ayat 11 itu bicara tentang munculnya binatang yang kedua yang kemudian diketahui sebagai nabi palsu. Jadi sebagaimana antikris, kalau kita mencoba mempelajari, itu memang bukan tokoh yang dari agama-agama seberang. Itu adalah tokoh yang memang tahu persis siapa itu Yesus pada awalnya. Bahkan boleh dikata menjadi tokoh Kristiani yang sangat kuat dan hebat. Dan kemudian dia punya teman, ya, ini adalah tokoh nabi palsu, dan nabi-nabi palsu itu artinya orang-orang yang dahulunya. Tapi mereka itu yang dikatakan di dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal 12, ya, mereka yang diseret sepertiga bintang di langit. Dalam Wahyu pasal 9 itu bintang yang jatuh dari langit yang memakitkan, ya. Jadi saya tidak akan terlalu panjang di sana, nanti kita akan keluar nanti jam 3. Jadi langsung saja. Jadi penyesatan yang paling mendasar, sebenarnya penyesatan bukan tentang bagaimana kita beribadah begini begitu dan sebagainya. Penyesatan yang paling dasar adalah penyesatan yang mau menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu adalah penyesatan yang sangat hebat sekali. Kalau di dalam Alkitab, Rasul Paulus berkata tentang bagaimana gereja itu dibangun. Gereja dibangun di atas dasar para nabi dan rasul. Jadi nabi itu sebenarnya adalah orang yang memegang dasar ajaran gereja. Dasar ajaran gereja. Tapi sebagian dari mereka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan oleh dalam Wahyu pasal 13 ini itu jatuh dan menyesatkan bagaikan bintang yang jatuh absintus dan memakitkan dan membuat banyak orang tersesat. Dan ini Tuhan Yesus telah memberikan warning kepada kita yang khususnya yang hidup pada hari-hari ini. Nah, sekarang kita kembali kepada topik kita, Yesus Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat.
Ya, apakah itu nanti muncul sekarang? Itu sudah muncul sejak awal pada waktu Yesus dilahirkan atau kemudian mengambil rupa manusia dan kemudian mulai beraktivitas dalam menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Ya, dan khususnya pada waktu itu oleh kelompok Yudaisme, ya, yaitu para imam-imam, para ahli-ahli Taurat dari bangsa Yehuda Israel yang ada pada zaman itu, ya, itu disebut sebagai kelompok orang-orang yang menganut paham Yudaisme. Ya. Paham Yudaisme itu tidak setuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, dan mereka berusaha untuk menyingkirkan semua ajaran itu sampai mereka mengambil keputusan menyingkirkan Yesus, dan memang Yesus kemudian mati di atas kayu salib. Lepas daripada kebenaran penyaliban Yesus untuk keselamatan kita, tapi kita lihat itu juga didorong oleh kebencian dari kelompok Yudaisme ini tentang Yesus pada waktu dia sepertinya menyatakan dia itu adalah Tuhan, atau pengikut-pengikutnya berkata bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah, dalam perkembangan sejarah gereja itu terus-menerus berlangsung, ya. Setelah gereja mula-mula sudah menjadi suatu kelompok gereja yang bagus dan kuat, muncul dari setelah tahun 100, ya, masuk ke tahun 200, itu muncul orang-orang yang mencoba menyesatkan, ya, sampai klimaksnya itu pada sekitar tahun 300-an. Pada tahun 300-an ada satu tokoh yang muncul, tokoh yang bernama Arius, ya. Dia sebenarnya adalah seorang presbiter, salah satu tokoh dari suatu kelompok penatua yang di Alexandria. Ini salah satu kelompok atau masyarakat gereja yang sangat kuat yang ada di Afrika bagian utara. Dan tokoh Arius itu merupakan, boleh dikata, pendeta yang sangat dikagumi dan dikenal dan sangat cerdas, ya. Dan kemudian paham yang kemudian dia munculkan itu adalah paham yang pada kelompok teologi, ya, orang-orang teologi itu memahami pahamnya itu disebut sebagai paham Arianisme. Arianisme itu Hirsi atau langsung ditetapkan sebagai, bagaimana pahamnya? Secara ringkas saya katakan begini. Arius berpandangan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan pertama. Jadi Yesus ciptaan. Jadi sama seperti yang berkembang sekarang, itu dikatakan katanya Yesus nanti menjadi Tuhan, dianggap jadi Tuhan pada waktu dia dibaptiskan, keluar dari air baptisan. Atau dia itu disebut sebagai Tuhan nomor 2, ya. Jadi ada hierarki dalam ketuhanan, mencoba menempatkan Yesus sebagai Tuhan, tetapi itu bukan Tuhan yang disebut sebagai Bapa atau Tuhan yang disebut sebagai Yehovah, Yahweh. Nah, ini Arius berpandangan begini, bahwa Yesus adalah puncak kemuliaan dari semua ciptaan. Arianisme merupakan pandangan yang memahami Yesus sebagai makhluk ciptaan yang memiliki atribut ilahi, namun bukan Allah itu sendiri. Dia itu adalah memiliki atribut ilahi, sehingga boleh kita katakan sebagai yang ilahi, tetapi bukan Allah. Kalau yang berkembang sekarang, yang Allah itu adalah yang Bapa itu. Bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang diperanakkan oleh Allah dan berbeda dari Allah Bapa, sehingga lebih rendah daripada Allah, dan bahwa putra Allah yang adalah Allah putra, tetapi tidak sama kekalnya dengan Allah Bapa karena dia itu ciptaan, maka dia memiliki kehidupan awal pada waktu dia diciptakan. Jadi sebelum diciptakan tidak ada Yesus. Ya, nah ini adalah
pengembangan yang terus menerus, ya. Lalu sementara itu muncul soal tokoh yang lain. Yang dua tokoh ini sepertinya berbeda, mereka punya sikap dan pandangan, tetapi intinya sama-sama menyesatkan. Yang namanya, yang kedua itu adalah Sabellius, ya. Sabellius itu uskup. Jadi kalau dalam tata gereja ini Sabellius itu lebih tinggi daripada si Arius, ya. Tapi Sabellius itu ada di bagian utara dan si itu di bagian selatan. Sabellius kemudian paham-paham yang berkembang itu dikenal sebagai Sabellianisme. Nah, apa itu Sabellianisme? Sabellianisme itu mengemukakan satu paham tentang oneness. Jadi tidak ada yang lain, hanya ada satu, itu Allah. Dikatakan yang mengajarkan doktrin yang menolak pembedaan yang nyata antara ketiga pribadi Allah. Menurut paham ini, ketiga pribadi Allah hanyalah tiga cara atau modus. Pernyataan tentang keilahiannya yang tunggal atau monarki menurut bahasa Yunani, yang kemudian dikenal sebagai modalisme, yaitu keyakinan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanyalah tiga modus atau pengejawantahan belaka dari Allah yang Maha Esa, dan oleh karena itu bertentangan dengan akidah Tritunggal, yakni keimaman kepada tiga pribadi berlainan di dalam kealahan. Jadi ini Sabellianisme itu kemudian memandang, memang. Jadi kalau Arius tidak memandang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dalam satu kesetaraan, Sabellianisme seolah-olah memandang memang ada tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi dikatakan bahwa Bapa itulah Putra, Bapa itulah Roh Kudus. Roh Kudus artinya yang memang yang ada Bapa, hanya Allah, satu Allah, Yahweh, yang Bapa. Seperti yang kalau sekarang itu berkembang penekanan tentang Bapa, ya, lalu Logos dan sebagainya. Nah, saya hanya secara ringkas menerangkan perkembangan dari zaman ke zaman. Dalam perkembangan selanjutnya, maka apa yang ingat, ini dua tokoh ini itu kemudian masuk dalam satu persidangan yang dikenal sebagai Konsili Nisea, yaitu sekitar ada 70 tokoh-tokoh kristologi atau tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian mencoba untuk menyamakan persepsi tentang kebenaran tentang Allah. Dua ini berbeda, maka kemudian dua ini ditolak. Ya, dua ini ditolak. Karena ditolak, kemudian mereka meredup karena tidak disetujui oleh gereja-gereja. Tetapi mereka tetap mengajarkan pada teman-teman yang lain, sehingga secara underground itu bergerak terus, sehingga dari waktu ke waktu itu muncul, ya, muncul itu terus ke kelompok-kelompok ini, sampai pada satu ketika muncul kelompok itu bukan lagi disebut sebagai Arianisme. Yang pertama muncul menjadi Unitarianisme, ya. Tokoh-tokoh dari Unitarianisme itu tokoh-tokoh yang hebat. Saya mencatat pada dari tahun 1600-an itu ada yang bernama Michael Servetus, Faustus, itu profesor doktor semua ini, Faustus Socinus, Isaac Newton, Thomas Jefferson, ini mantan presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat. Jadi mereka masuk dalam paham dari Unitarianisme. Apa itu Unitarianisme? Unitarianisme itu mencoba membuat Allah dalam satu hierarki. Ada tingkatan, ya. Saya secara ringkas semua saya sampaikan. Allah Bapa melampaui segala hal, ya, keberadaannya. Itu the Father is very beyond being. Jadi dia itu ada di atas. Karena itu kedudukan anak
atau Logos memiliki pangkat yang lebih rendah dari Allah Bapa. Yesus berkedudukan sebagai Allah yang kedua, yang disebut Theos, Deuteros, atau secondary God. Roh Kudus memiliki pangkat yang lebih rendah lagi, yang ketiga itu. Jadi ketritunggalan Allah dalam teologi Origenes dilihat sebagai suatu subordinasionisme. Jadi ini Origenes itu yang pertama-tama menyampaikan tentang ketritunggalan Allah yang kita kenal, Lalu kemudian ini kelompok ini yang terpengaruh oleh paham baik Arianisme maupun Sabelisme, dan kemudian melihat Allah itu dalam tingkatannya. Ya, itu hampir sama dengan yang viral sekarang, yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia itu ilahi, begitu kan? Sehingga kemudian yang Tuhan itu adalah Yahweh. Dia bukan juru selamat, karena yang juru selamat itu Yahweh, itu Tuhan. Cuma dia penyelenggara keselamatan sebagai penyelenggara juru selamat. Jadi itu sudah berapa ratus tahun, bahkan kalau dia tarik ke belakang itu lebih dari 1000 tahun yang silam, itu sudah berkembang secara terpisah. Ya, kemudian muncul lagi pada hari-hari ini. Ya, jadi Allah dalam hierarki mereka tempatkan Yesus itu adalah seperti kalau Sabellianisme berkata dia diciptakan. Ya, maksud oleh Arius berkata dia diciptakan, maka itu dia tidak mungkin bisa menjadi Allah. Tidak bisa jadi Allah karena dia diciptakan, itu katanya. Ya. Unitarianisme adalah salah satu cabang teologi Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah esa. Jadi memang Allah adalah esa dalam bentuk bilangan cuma satu, ya, bukan jamak. Ya. Kalau kita dalam itu berkata Allah itu esa, ya, Allah itu esa dalam pengertian eka itu. Nah, yang menyatakan bahwa Allah itu esa berbeda dengan doktrin Trinity, Allah sebagai 3 pribadi yang satu, dan bahwa Allah bukanlah Yesus. Jadi itu penekanan. Sementara Yesus hanyalah seorang nabi dan hamba Allah. Dalam pandangan Trinity, Unitarian adalah kelompok Protestan yang liberal. Nah, ini yang kemudian mengembangkan teologi liberal yang muncul itu, ya, yang mempercayai satu Tuhan dan menolak Trinitas. Nah, kelompok yang lain yang kemudian mengambil paham Sabellianisme dan ini Arianisme, itu yang sudah lama kita tahu, yaitu Saksi Yehova. Saksi Yehova di tokoh yang luar biasa, Charles Taze Russell, itu adalah tokoh Saksi Yehova yang pengikut dari teman-teman yang tadi saya sudah sebutkan yang ada di Unitarianisme, lalu kemudian membentuk kelompoknya sendiri, Saksi Yehova. Nah, apa pandangan mereka secara ringkas? Mereka mempercayai ajaran Alkitab bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah. Yesus adalah putra Allah, bukan bagian dari Tritunggal. Mereka mempercayai Yesus adalah malaikat Michael. Ya, itu yang ada dalam Watchtower. Ya. Dalam ajaran ini mereka sangat mempercayai Allah Bapa, itulah Yahweh atau Yehuwa, adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yehuwa cuma satu dan berkedudukan di atas segalanya. Yehuwa termasuk yang menciptakan segala sesuatu. Yehuwa mempunyai anak bernama Yesus Kristus. Jadi kita lihat tentang pandangan-pandangan yang menyimpang itu pada satu ketika itu terkubur, tapi kemudian bangkit lagi dan menyerang gereja atau kekristenan yang benar. Dan itu terus-terus dari awal, seperti saya katakan tadi, bahkan dari pada masa Yesus masih hidup, itu kelompok yang pada waktu itu adalah kelompok yang kita kenal sebagai kelompok Yudaisme, itu berusaha untuk menyerang ketuhanan Kristus dan berusaha untuk menyalibkan. Mereka katakan bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Mereka tidak setuju bahwa Yesus disebut sebagai Tuhan. Lalu kemudian muncul yang tadi saya katakan sebagai
kelompok Arianisme itu. Tapi sebelum Arianisme ada kelompok-kelompok kecil. Tapi Arianisme berhasil menghimpun kelompok menjadi begitu besar, bergabung bersama dengan Sabellianisme, dan akhirnya mengundang seluruh tokoh-tokoh gereja yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan untuk bersidang bersama-sama, mengadu argumentasi, dan itu yang terjadi di Konsili Nisea. Itu tahun 325. Jadi sudah lama sekali ini. Dan setelah itu redup, muncul sedikit-sedikit, ya, yang kemudian terakhir muncul dalam kelompok seperti Unitarianisme dan kemudian Saksi Yehova, dan juga ada yang lain, kelompok-kelompok kecil. Kalau pada saat ini itu muncul lagi dalam kelompok gereja-gereja kita, ya, sehingga kita punya bertanya bagaimana kita harus sama seperti yang Yesus katakan, bahwa memang akan muncul nabi-nabi palsu. Jadi seperti saya katakan tadi, kenapa Yesus berkata nabi palsu? Karena Yesus melihat ke depan bahwa ada banyak sekali tokoh-tokoh gereja yang dahulunya dipakai Tuhan, tapi tiba-tiba menyimpang. Ya, menyimpang lalu kemudian menyesatkan gereja atau orang-orang percaya. Maka terbentuklah kelompok-kelompok yang tertentu karena mereka bukan mengikuti Yesus tapi mengikut tokoh-tokoh ini. Itu kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, yang seperti kelompok Arianisme, kelompok Sabellianisme, khususnya Unitarianisme. Itu mereka mengikuti tokoh mereka seperti Saksi Yehova, mengikuti itu Pastor Russell. Itu tokoh itu yang diikuti. Apa yang dikatakan dianggap sebagai kebenaran. Ya, mereka lupa bahwa kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Dan ini yang harus kita jaga, jangan sampai pada ayat sama maka tokoh yang disebut nabi palsu itu akan lebih kuat karena dia akan menciptakan banyak mujizat dan banyak orang akan mengikutinya. Seperti tadi kita baca di dalam Wahyu pasal 13, binatang keluar dari dalam bumi. Itu adalah nabi palsu yang membackup tentang antikristus dan kerajaannya, supaya orang bukan menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi justru kepada antikristus. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau kemudian kita tidak waspada dari sekarang. Jadi kita lihat bahwa seperti saya katakan, kepalsuan atau kesesatan yang paling berbahaya sekali itu adalah apabila kita tidak mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah satu kesesatan yang sangat berbahaya sekali. Ya, padahal kita adalah orang yang sangat sadar bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Amin. Jadi kalau kemudian kita beranggapan dia hanya ciptaan, dia adalah secondary God, maka akhirnya semua yang kita imani itu buyar, dan kemudian kita dibawa dari kesesatan kepada kesesatan yang lain. Coba kita lihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kebenaran yang tidak bisa kita tolak, sebab di dalam Yohanes 10 ayat 30 ya ditegaskan di sana. Aku dan Allah Bapa adalah satu. Aku dan Allah Bapa adalah satu. Jadi dia mulai menegaskan tentang kesatuannya. Ya, aku dan Allah Bapa, aku dan Bapa yang disebut sebagai yang dikenal oleh kelompok tertentu bahwa dia itu adalah Allah, itu Bapa itu Allah dan Yesus bukan Allah. Tapi Yesus berkata satu, artinya dia itu juga adalah Allah. Dan dia berani berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau cuma seorang manusia atau ciptaan, dia tidak berani berkata kata-kata yang seperti ini. Hanya Tuhan yang bisa berkata dengan jaminan kepastian bahwa orang yang mengikuti dia itu pasti selamat. Karena dia itu jalan, dia itu kebenaran, dan dia itu hidup.
Ditambahkan di sana, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita mengikuti jalan Yesus, kita mengikuti jalan untuk bisa sampai kepada Bapa. Sebab Dia itu adalah Tuhan yang sama. Dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata dengan benar. Sebab memang begitulah aku. Ya, menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi dia menemplak ini orang-orang Farisi yang mencoba mengatakan engkau bukan Tuhan, guru Tuhan itu. Tapi Tuhan berkata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar. Haleluya. Dia itu adalah Tuhan. Dia bukan subordinasi dari Tuhan, bukan yang kedua. Dia adalah Tuhan. Dalam Roma 10 itu Rasul Paulus begitu tegas berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Dari keselamatan yang kita bisa terima hanya kalau dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Memang Dia mengambil rupa manusia seperti dalam Filipi pasal 2. Ya. Walaupun Dia memiliki kesetaraan dengan Allah, tapi itu tidak dipertahankan karena dikatakan Dia mengambil rupa manusia, datang ke dalam dunia. Untuk apa? Supaya dapat melakukan misi keselamatan yang luar biasa. Supaya Dia datang untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Bagi kelompok yang sebelah, karena Dia menjadi manusia, dianggap Dia secondary God. Ada yang berkata, mana boleh Tuhan menjadi manusia. Itulah mujizat yang terbesar. Dia mampu merendahkan diri dan membiarkan seperti Dia yang tak terbatas itu kemudian seolah-olah terbatas oleh tubuh manusia untuk tempo yang tertentu. Ya, padahal Dia tidak terbatas, dan itu adalah kehebatan daripada Yesus yang adalah Allah disebutkan di sana. Ya, juga yang kita tahu tentang Yesus berada pada posisi kealahan itu. Kalau kita berbicara tentang Trinitas, nah Trinitas ini yang kemudian tidak disenangi oleh kelompok-kelompok tadi. Ya, kalau berbicara ketritunggalan Allah, itu yang mereka berusaha untuk membukakan. Mereka katakan oneness itu hanya ada satu Allah, tidak ada tiga. Kita tidak juga percaya Allah tiga, tapi kita berbicara tentang Allah dalam tiga fungsi. Tiga pribadi itu menjalankan tiga fungsi. Seperti segitiga ini. Kalau kita bicara Allah itu seperti kita bicara segitiga begini. Ya, bahwa anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa dan seterusnya. Tetapi Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah. Tidak bisa dipisahkan. Saya banyak kali memberikan gambaran bahwa kalau kita bicara segitiga itu ada tiga sudut. Kalau patah segitiga pada sudut atas, segitiga bubar. Demikian juga Allah. Kalau kita mencopot peran Yesus Kristus terpisah dari Bapa dan Roh Kudus, tidak ada Allah. Hancurlah Allah kita. Dia harus ada dalam kesatuan. Orang bertanya, bagaimana pada waktu Dia datang ke dalam dunia? Bukankah Dia telah? Tidak. Dia itu kekal, Dia adalah Dia untuk menjalankan fungsi, tapi Dia itu tetap Allah, tapi Dia mengambil rupa manusia untuk menjalankan fungsi menebus dan menyelamatkan umat manusia. Amin. Karena kalau kita perhatikan bahwa Bapa itu perencana, itu fungsinya merencanakan, Anak melaksanakan. Nah, ini yang diambil oleh yang sekarang ini dikatakan Dia bukan juru selamat, Dia cuma pelaksana sebagai juru selamat. Ya.
Dia cuma pelaksana. Memang dia pelaksana sebagai untuk menyelamatkan apa yang diprogramkan oleh Allah. Tapi dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Allah. Roh Kudus adalah pengontrol. Nah, ini 3 fungsi kealahan. Ya, 3 fungsi dari Godhead, kealahan. Sehingga pada waktu Yesus datang ke dalam dunia dalam melaksanakan misi, itu penulis Ibrani berkata, di dalam dia terhimpun segala kehidupan Allah berlembaga. Di dalam dia, di dalam Yesus, dia tetap itu adalah Tuhan, cuma dalam melaksanakan misi keselamatan. Tapi dia tetap Allah juga. Dia bukan diciptakan. Dia walaupun disebut dilahirkan, itu cuma proses untuk mengambil rupa manusia, dilahirkan dari kandungan Maria. Tapi bukan berarti dia berawal dari sana. Dia sudah ada, bahkan sebelum segala sesuatu ada. Dia ada di dalam kekekalan. Dia ada di sana. Cuma dalam melaksanakan misi keselamatan, dia memulaikan proses keselamatan itu dari kelahirannya lewat kandungan Maria. Ya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dari dialah segala sesuatu dan kita untuk dia. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus, yang olehnya segala sesuatu ada, dan kita ada melalui dia. Amin. Bapa memang Allah, Yesus itu juga Allah. Bapa adalah Tuhan. Jadi kalau yang Bapa itu lagi Yahweh, dan Yesus itu bukan Tuhan katanya. Tapi Alkitab berkata tidak, itu sama, cuma dia kemudian harus dijelaskan fungsinya dengan cara penjelasan itu Trinitas, seperti yang kita sama-sama ketahui. Nah, itu yang kalau kita lihat di dalam penjelasan Rasul Yohanes itu sebenarnya secara terbuka dan terang-terangan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga adalah Allah. Firman itu juga adalah Allah yang melaksanakan, menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, itu adalah Yesus. Dia itu juga adalah Allah. Maka itu dikatakan pada ayat 14, firman itu adalah Yesus, anak Allah itu, yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang terus-menerus dikatakan kepada kita tentang pada waktu dia ada di dalam dunia, itu karena dia mengambil rupa manusia, mengambil daging sebagai tubuh yang terbatas ini, semata-mata untuk menyapa kita, untuk datang kepada kita, menolong kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, dan kemudian kita mengalami keselamatan itu sendiri. Ya, dia bahkan kalau di dalam Alkitab dikatakan dia pemberi hidup kekal. Ya, dia pemberi hidup kekal kepada kita. Jadi kalau dikatakan pemberi hidup kekal, artinya dia memiliki apa yang dia mau beri. Ya, kalau saya memberi uang, artinya saya punya uang itu. Kalau bicara kehidupan, nah itu bukan cuma sebagian dari apa yang ada padaku. Itu artinya dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu kehidupanku. Dan Yesus berkata dalam sini, Bapa, saatnya sudah tiba, muliakanlah anakmu supaya anakmu juga dapat memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan dia kuasa. Itu dia, itu artinya Yesus kuasa untuk semua manusia, supaya kepada semua yang engkau berikan kepadanya, ia dapat memberikan hidup kekal. Jadi kalau dia diciptakan, dia tidak punya hidup kekal. Itu ada awal. Kalau semua yang ada awal itu pasti tidak kekal. Kita tidak kekal. Kita tidak bisa memberikan hidup kekal kepada orang. Kita hanya bisa menyampaikan Injil, mereka percaya kepada Yesus, dan Yesus memberikan hidup kekal. Kalau pada waktu kita percaya,
Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal bahwa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Jadi pada waktu dia berbicara Bapa itu dikenal, pengenalan kepada Bapa itu setara dengan